Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini silakan kita untuk siap semuanya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbil zidni ilman warzuqni fahman salli qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kegiatan kita pada pagi ini diridhoi dan mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai proses pembelajaran Bapak Desi Anda jika masih ada sampah silakan dibuang ke tempat sampah. Terima kasih. Anda bagaimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Tidak ada yang sakit. Mudah-mudahan kesehatan tadi bentuk tubuh kita terhadap kesehatan diri yaitu bisa mengikuti proses pembelajaran dengan efektif. Nah, sebelumnya kita dengarkan Bapak Cik untuk kehadiran Anda. Laura Rahma, Nadifa, Yensa, Alia, Alisa, Delia, Felicia, Melani, Marisa, Ukur, Triana, Ila Evani, Indah Pertiwi, Nesa, Dayatul, Indah, Melisa, Siska Amanda, Pak. Erwin, Melisa Filia, Gara Arianti, Salsadila, Norma Sesiana, Andrea Putri, Iqbal, Anissa Putri, Cici Mulia, Ria Arif, Ratu Indira, Barkah, Zahara Kita, di pagi hari ini Anda sebelum kita mulai pembelajaran Bapak ingin untuk menguji
sejauh mana konsentrasi Anda dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, kita melakukan activity review. Silakan berdiri semuanya. Ya, berdiri semuanya. Kita ingat konsentrasi ya. Berdiri semuanya. Ya. Konsentrasi ya. Ingat cerita Bapak. Lakukan apa yang Bapak kerjakan. Kerjakan apa yang Bapak lakukan. Ingat, lakukan apa yang Bapak kerjakan, kerjakan apa yang Bapak lakukan. Paham? Nah, ini untuk menguji konsentrasi Anda di pagi hari ini, Anda perhatikan Bapak. Nah, kerjakan apa yang Bapak lakukan. Lakukan apa yang Bapak kerjakan. Paham? Paham? Sekarang kita mulai. Pegang mata. Bagaimana yang di belakang? Jadi si Anda kurang konsentrasi ya. Nah, Bapak ulangi lagi. Ingat, lakukan apa yang Bapak lakukan, kerjakan apa yang Bapak lakukan. Lakukan apa yang Bapak kerjakan, kerjakan apa yang Bapak lakukan. Ingat perintahnya ya. Nah, pegang kepala. Nah, lagi-lagi di belakang ya. Nah, ini masih pagi ya, belum siang ya. Lakukan apa yang Bapak kerjakan, kerjakan apa yang Bapak lakukan. Sekali lagi ya. Alhamdulillah hanya 2 orang yang kurang konsentrasi, mungkin kena dari luar ya. Sekarang kita mulai lagi. Ya, pegang mata. Satu, 2. Lagi siapa? Ingat, lakukan apa yang Bapak kerjakan. Berarti Bapak perintahnya mata, tapi yang Bapak kerjakan apa? Pegang. Paham kan? Ya, silakan duduk kembali. Itu sedikit mengenai untuk menguji sejauh mana konsentrasi Anda. Nah, sebelum kita masuk kepada materi yang sekarang, siapa yang masuk dengan materi Anda? Ya, Anda silakan. Apa? Hakikat dan kewajiban. Ya, hakikat hak dan kewajiban. Bagus. Siapa yang bisa mencontohkan tentang hak tadi? Ya, yang kanan. Karena Anda sudah mempelajari di waktu ketika Anda duduk di FASD atau itu di waktu SMP atau SMA tentang hakikat hak dan kewajiban. Anda sudah memahami. Nah, siapa yang bisa mencontohkan atau pengertian dari hak itu? Ya, silakan Anda. Namanya? Saidatul Azmi. Ya, Saidatul Azmi, silakan. Hak adalah sesuatu yang kita terima setelah melakukan kewajiban. Contohnya seperti mendapatkan ilmu di sekolah. Iya, bagus sekali. Kasih aku sebutnya. Itu di lingkungan, contoh di lingkungan sekolah. Nah, sekarang siapa yang bisa mencontohkan di lingkungan keluarga? Ya. Haknya, kewajibannya. Iya, lingkungan keluarga. Silakan. Saya Pak. Iya, bagus. Itu mendapatkan kasih sayang. Ada yang lain?
Jadi sekarang kita akan membahas tentang materi hak dan kewajiban warga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu materi yang akan kita pelajari. Nah sekarang mohon perhatiannya. Ini tujuan dari pembelajaran kita. Silakan Anda yang di belakang tolong dibaca dengan suara yang lantang ya. Apa? Rabun jauh. Ya silakan Anda. Nanti Anda bisa dicek tempat duduknya ya. Kalau memang Anda susah melihat ini ya buat Anda kelihatannya nampak ya dicek dulu secara dulu kalau ini ya silakan dilihat. Biar kelihatan silakan. Yang Anda silakan Anda baca. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran problem based learning, metode diskusi, tanya jawab serta tayangan video. Menelaah pembacaan dan bahan ajar, peserta didik diharapkan mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengar Anda semuanya. Kita sekarang menggunakan model pembelajaran yaitu problem basic learning, dalam artian yaitu berangkat dari adanya masalah kita melihat mengkaji teori dan kita lihat apa permasalahan yang ada dan kita kaitkan, kita analisis nanti yang terjadi di lapangan tadi dengan teori yang kita pelajari. Itu Anda sudah mengetahui tujuan dari pembelajaran kita, di mana nanti Anda menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini peta konsepnya Anda yang akan kita pelajari. Maka kita masuk kepada poin yang pertama yaitu A, tentang undang-undang. Materi ini nanti akan Bapak bagikan kepada Anda dan lengkap dengan KPD-nya nanti akan kita bagi ke kelompok. Di sini bisa Anda lihat di mana konstitusi merupakan sumber itu legitimasi atau landasan otoritas bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Jadi konstitusi tadi yaitu sumber atau landasan dari undang-undang. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa Anda lihat hakikat hak dan kewajiban warga negara. Berbeda dengan hak warga negara dengan hak secara sederhana atau hak asasi manusia seperti yang Anda lihat di depan, yaitu hak negara itu merupakan secara hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukan sebagai warga negara. Jadi sebagai warga negara kita memiliki hak. Kita ada warga negara, ada penduduk. Kalau penduduk tidak mendapatkan, hanya sebagai penduduk, maka tidak mendapatkan hak sebagai warga negara seperti orang asing yang hanya bertempat tinggal atau sebagai statusnya penduduk, tidak sebagai warga negara. Ini seperti yang Anda lihat adanya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia. Nah, konsep ini mungkin juga sudah Anda pelajari di waktu Anda MTSN atau SMP yang dikatakan dengan pas ketika berada pada fase B. Hak dan kewajiban warga negara. Kita lihat itu ada hak warga negara. Hak warga negara ini diatur oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mulai dari awal ini pasal 26
Nah, sampai terakhir pasal 34. Nah, di dalam ini nanti Anda pahami dalam materi, dalam berdiskusi, dan kita nanti menganalisis mengenai video. Nah, yang pertama Anda lihat itu hak atas keluarga negara itu berada dalam pasal 26. Ada ayat 1, ada ayat 2 yang mengatur tentang penduduk dan warga negara. Setelah itu dilanjutkan dengan hak kesamaan kedudukan itu dalam pasal 27 ayat 1. Setelah itu dilanjutkan dengan hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak itu diatur dalam pasal 27 ayat 2. Setelah itu yang ketiganya dilanjutkan dengan pasal 27 ayat 3 tentang bela negara. Setelah itu berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, baik tulisan maupun tulisan itu berada dalam pasal 28. Nah, setelah itu kebebasan untuk memeluk agama atau berkepercayaan itu pasal 29 ayat 2. Lanjut dengan kemerdekaan dalam pertahanan dan keamanan yaitu pasal 30. Lanjut dengan pendidikan. Pendidikan itu pasal 31. Nah, jadi ini kita bahas di dalam diskusi nanti. Sekarang silakan Anda amati. Nah, video yang Bapak tayangkan. Kedengaran Anda? Di mana beberapa waktu belakangan ada yang membawakan umat dari ibadah di bawah kuliah mereka. Saksi meminta agar kebebasan beragama dan isu perbedaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Itu juga berkaitan dengan Silakan Anda amati video ini. Nanti Anda kaitkan dengan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara yang diatur oleh undang-undang tadi. Saat menerima masa aksi soal adanya provokator yang mengunggah soal media intoleran terkait permasalahan di aksi sendiri. Padahal menurutnya setelah ditelusuri, orang itu ternyata jauh dari Medan dan tidak paham soal tersebut, tetapi memiliki tulisan panjang. Begitu saja dengan semua poin yang disampaikan oleh PBB terkait Medan yang harus menjadi kota yang hanya mencapai untuk beragama dan beribadah. Namun Presiden Jokowi menjelaskan sejak awal bahwa Medan sudah merespons peristiwa penolakan ibadah tersebut dan menawarkan solusi beriman ke jemaah YI. Jemaah YI telah diberikan 3 pilihan lokasi ibadah, mulai dari kantor SKUB, Kemenang Medan hingga dibebaskan membeli lokasi untuk disewa. Baru pemerintah menawarkan kepada jemaah YI untuk beribadah di kantor wali kota Medan. Namun yang kemarin belum ada respon dari PKBI, sehingga Bobi pun meminta jangan ada yang ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga bisa menimbulkan perpecahan di berbeda. Dan hari ini Anda amati secara seksama. Nanti Pak akan memberikan pertanyaan melalui LKPD. Setelah ini kita akan bagi kelompok. untuk melaksanakan ibadah hari Minggu dengan berdoa. Tapi saya mohon pada teman-teman ini untuk mendapatkan sisi dengan masing-masing, namun ulangi mungkin saya juga arahan yang baik, kita jangan fakta, karena konsumsi dengan fakta itu ya. Tapi pada hari ini pasti ada teman-teman yang waktu beberapa ini dan itu lagi
wali kotanya ada demo yang menyampaikan aspirasi tadi dan juga sikap positifnya. Dan kalau dibilang kenapa kemarin tidak penting mengeluarkan surat ini bukan untuk melakukan kegiatan beribadah, tapi surat ini bertujuan untuk agar pihak media mengajukan surat agar tempat itu layak dan boleh digunakan untuk beribadah. Karena Anda sudah melihat tayangan video tadi. Nanti, sebagaimana yang Anda lihat di depan adanya LKPD yang akan Bapak bagikan. Anda menganalisis di dalam video tadi siapa saja yang terlibat yang aksi demo tadi. Tadi bisa Anda lihat ya kan? Nanti Anda tuangkan ke dalam LKPD tadi. Di dalam LKPD ini kita adanya penilaian tadi di dalam kelompok, tentu adanya penilaian kelompok, adanya penilaian individu, di mana nanti Bapak akan bagikan mengenai materi LKPD dan rubrik penilaiannya. Dalam penilaian tadi untuk presentasi nanti Anda itu menilai adanya kecepatan bahasa dan kepercayaan diri. Nah, itu yang akan jadi penilaian. Sekarang kita bagi kelompoknya terlebih dahulu. Ya, kelompok Bapak akan bagi Anda kelompoknya secara homogen, dalam artian itu beragam terhadap sesuai dengan kemampuan Anda yang sudah disebut dari data SMA awal Anda masuk itu melihat di data rapor Anda tadi. Kelompok 1 itu Adia Rahmi, anggotanya Rama Septiana. Setelah itu Gabriel Arif, ingat ya, terus catat Gabriel Arif. Anda Bapak bagi ke dalam 6 kelompok yang isinya ada 5 dan ada 6. Laura, Sudah 5 ya. Ya, siapa tadi yang 5 tadi silakan Anda duduk di sini. Kelompok 2 Laura. Ya, tadi Laura tak? Ganti dengan Amelia ya. Laura menjadi kelompok 2 ya. Laura kelompok 2, Puput kelompok 2. Triana. Yang laki-lakinya M. Iqbal. Karlin. Karlin mana? Berarti udah 5. Ya, kita lanjut kelompok yang ketiga, Suci Mulia, Agusta. Yang laki-lakinya Edward. Lanjut Amelia. Amelia apa? Felicia apa?
Ratu. Anu siapa? Salsabila. Siapa? Salsabila. Jarak 5. Lanjut ke keempat. Fitriana. Allah. Mesa. Ramah ya. Suci. Fitriana. Siapa? Ya Raidatul silakan gabung. Siapa? Ya tidak. Sudah 5. Indonesia. Ya, kelompok 4. Lanjut kelompok 5. Tidak. Sarah. Yang laki-laki yang belum baca. Melisa kan? Ya Melisa. Melisa Aprilia. Pergi apa? Bisa terjadi picture di Pak. Bisa terjadi Fadia. Ya, Fadia silakan. Lanjut. Kesia Pak. Melisa. Kesia Pak. Sudah 5. Kesia Pak. Ya, silakan. Kelompok 5 lagi ya nak. Nadifa udah? Jadi Nadifa belum kan? Nadifa kelompok 6. Elin udah. Yang belum silahkan. Ya silakan gabung ke dalam kelompok 6. Silakan ada diskusinya 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, 2, 3. Diskusinya 2 meja. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing perwakilan silakan ke depan untuk mengambil SKPD materi dan bukti penilaian. PD-nya Anda berdiskusi dalam menjawab LKPD. Di sini yang pertama Anda lihat itu silakan bikin kelompoknya dan nama anggota. Di sini ada petunjuk pelaksanaan atau mengerjakan LKPD. Yang pertama, saat Anda membaca, ini berarti Anda sekarang telah dibagi dalam kelompok masing-masing. Anda telah mengikuti LKPD. Sudah kan?
Nah, Anda mengisi KPD secara berdiskusi. Anda akan menetapkan siapa yang akan menjadi pembicara atau pemateri pertama dan siapa yang akan menjadi moderator dan yang menanggapi. Nah, masing-masing kelompok tadi kita nanti tampil sesuai dengan urutan kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3 sampai seterusnya. Nah, itu satu yang dipilih siapa yang sebagai mempresentasikan atau menjadi penyanyi atau membacakan. Nah, setelah itu pilih siapa yang menjadi moderator. Setelah itu nanti tentu ada pertanyaan atau tanggapan atau tambahan dari teman kelompok lainnya. Dipilih satu yaitu untuk yang menanggapi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, Anda tadi sudah mengamati video. Nah, itu ada materi. Pertanyaan ini Anda jawab melihat dari video dan materi. Kaitkan video tadi dengan materi. Bisa Anda? Nah, jadi tidak ada yang tidak bekerja sama. Dalam diskusi ini adanya kerjasama, saling menghargai dan menghormati. Silakan Anda bekerja. Waktu Bapak berikan 10 menit. Jika Anda yang tidak paham, ya silakan Anda tanyakan langsung kepada Bapak. Anda kelompok 2. Ingat Anda tadi Bapak memperbolehkan Anda membuka sumbernya yaitu dari internet atau handphone Anda, tapi jangan buka media sosial lain.
Ya, udah siap Nanda semuanya? Ya, sekarang kita akan melakukan presentasinya. Kita persilakan kepada kelompok satu terlebih dahulu ya, karena sesuai dengan urutannya. Ya, silakan. Anda tadi kan sudah ditunjuk siapa yang membacakan dan siapa yang menjadi moderator. Bacakan di tempat namanya masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2, 3, 4, dan 5 mohon diperhatikan dan dilihat. Nanti boleh Anda memberikan tambahan atau sarannya.
Bagaimana Anda? Silakan untuk kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kelompok satu atau kritik dan sarannya. Izin kepada dan suaranya tolong sedikit diperbesar ya. Silakan Anda. Ya, izin kepada moderator karena kita memakai azas saling menghargai dan menghormati. Ya, kita dengan moderator coba tadi, moderator ya kita memakai azas saling menghargai seperti ini. Ya moderator mohon izin saya memberikan saran atau kritik. Ya moderator jawab. Ya silakan pada kelompok berapa. Sendirinya. Izin kelompok satu saya mengkritik suaranya itu terlalu diteruskan, dijelaskan, kedengaran sampai di kota. Itu merupakan saran dari kelompok 4. Ya Anda silakan untuk kelompok lain jika masih ada tanggapan, saran atau kritiknya untuk kelompok satu yang membangun untuk lebih baiknya ke depan. Silakan. Jika tidak ada silakan kelompok karena ini kelompok satu perdana tampil otomatis tentu ada kekurangan dan kelebihan. Nah kekurangan dan kelebihan tadi kekurangannya maka Anda tutupi harap kelompok lain jadi baik. Silakan untuk kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kedua akan mempresentasikan tentang materi hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam NKRI tahun 1945 yang akan disampaikan kepada Triana bersama. Baiklah, saya akan tahu kami tentang pertanyaan di bawah ini. Siapa saja yang terlibat dalam aksi demo tersebut? Menurut kami, hak adalah sesuatu yang kita terima sebagai melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan pertanyaan jawabannya dari hasil pengamatan video bahwa kasus demo yang terjadi itu melibatkan kalangan pemuda yang tergabung ke dalam Ormas PPD Pemuda Bangsa Bersatu, kelompok
pasal 39 ayat 2 tentang kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pasal tersebut terhadap kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut kelompok kami, unjuk rasa tersebut adalah kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki pengaruh positif dan negatif. Pada dasarnya, kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Akan tetapi, pada dasarnya kita sebagai tetapi cara mengimplementasikan hak dan kewajiban itu berbeda-beda pada setiap individu, kelompok, dan golongan. Contoh dari video unjuk rasa yang kita amati tadi, tidak adanya perbuatan kekerasan dan anarkis yang dilakukan oleh ormas PBB dalam menyampaikan aspirasinya karena negara sudah mengatur hak dan jaminan pelaksanaan unjuk rasa melalui undang-undang. Yang keempat, pertanyaannya adalah, apakah tindakan yang dilakukan dalam demo tersebut melanggar hak dan kewajiban? Jawabannya adalah, dari pengamatan kelompok kami terhadap video unjuk rasa yang sama-sama kita lihat tadi bahwa demo yang dilakukan ormas PBB tidak melanggar hak dan kewajiban sebagai warga negara karena tidak terdapat tindakan kekerasan anarkis ataupun merusak fasilitas umum. Itulah jawaban kami dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Diana. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, menjawabkan kritik dan saran kepada Diana. Ya, silakan untuk kelompok lain yang memberikan pertanyaan, tanggapan atau saran. Itu pertanyaannya. Jadi kalau nggak bisa dipahami dari pertanyaannya. Bisa. Ya, Anda mendengarkan dalam pertanyaan tadi ada dari kelompok 6 ya. Dari kelompok 6 nanti ketika tim penyaji menyampaikan jawabannya, nah kelompok lain nanti bisa memberikan tambahan jawaban dari kelompok penyaji kasih jawaban atas pertanyaan dari kelompok 6.
Bagaimana kelompok penyanyi? Sudah bisa ya? Ya, pada yang moderator silakan sampaikan itu jawaban dari kelompok kami apakah kita bisa diterima. Baiklah, itu jawaban singkat dari kami. Apakah diterima oleh peserta? Baiklah, walaupun jawabannya sama, tapi kami tidak bermasalah. Baik, Pak.
Ya, jika ada tambahan dari kelompok lain mengenai jawabannya silakan. Bagaimana? Ada? Pak. Ada, nah? Pak. Dari kelompok lain, apakah masih ada yang memberikan pertanyaan kepada kelompok politik? Tidak kesalahan. Saya keluar dari kelompok 3 ingin mendapatkan jawaban dari kelompok 3. Iya. Jadi hasil pertanyaan saya atas pertanyaan itu sebagai anggota sekolah sebagai bagaimana beberapa yang mengetahui dan menggunakan komunikasi siswaan sosial dalam melakukan verifikasi sertifikat dan apabila yang mendapatkan hak seperti ada sebenarnya dalam verifikasi. Itu jawaban dari pertanyaan yang saya berikan atas kelompoknya. Ya, kembali kepada masyarakat. Ya, kembali. Terima kasih kepada kelompok 3 atas kalimat. Ya, selanjutnya saya Ya, sebelumnya kasih aku untuk Anda ini kita belajar selangkah untuk menjadi lebih maju. Nah, di mana di waktu fase D atau di MTS atau di SMP Anda dalam proses belajar diskusi belum terbiasa. Nah, sekarang kita menjadikan biasa lebih maju sedikit dengan memakai azas saling menghargai dan menghormati. Ketika kita menyampaikan pendapat, bagaimana pendapat kita tadi bisa dihargai oleh orang lain. Nah, seperti kita sedikit mengenai apa yang ditanyakan oleh kelompok 6 terhadap kelompok penyaji tadi, apa yang dijawab dan apa yang ditambahkan oleh teman-teman tadi sudah benar. Dan sedikit berikan penguatannya. Bagaimana tanggapan atau bentuk sikap kita terhadap hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Nah, Anda mengetahui bahwasanya setiap lingkungan kita berada dalam lingkungan tentu ada hak dan kewajiban. Kewajiban Anda yang pertama di sekolah ini mematuhi yaitu tata tertib sekolah. Nah, setelah itu kalau mengenai hak Anda tadi itu salah satunya mendapatkan pengajaran atau pelajaran dari guru. Setelah itu sampai ke teman Anda tadi yaitu mendapatkan perlakuan yang sama dari guru atau pegawai-pegawai yang ada di sekolah kita ini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil pengamatan dari teknologi tersebut yang akan dibagikan pada kita Anda. Saya di sini yang akan membacakan kelompok kami. Bagaimana hubungan antara unjuk rasa terkait larangan sholat di Medan dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam
Indonesia tahun 1945. Hasil analisis dari kelompok kami, hubungan antara unjuk rasa terkait larangan sholat di Medan dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat heran. Ormas PBB yang melakukan unjuk rasa mereka semua melakukan unjuk rasa dengan berpijak kepada pasal 28 tentang hak warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Di samping itu mereka yang menjelaskan sholat juga memiliki landasan konstitusi yaitu pada pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengaruh unjuk rasa tersebut terhadap kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yaitu unjuk rasa tersebut terhadap kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 memiliki pengaruh positif dan negatif. Pada dasarnya, kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tetapi cara mengimplementasikan hak dan kewajiban itu berbeda-beda. Pada setiap individu, kelompok dan golongan contoh dari video unjuk rasa yang kita amati tadi, tidak adanya perbuatan kekerasan dan anarkis yang dilakukan oleh ormas PBB. Dalam menyampaikan aspirasinya, karena negara sudah mengatur hak dan jaminan pelaksanaan unjuk rasa melalui undang-undang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Baiklah, atas tadi apakah ada tanggapan atau alasan yang sampaikan? Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu pertanyaannya, apa hubungan antara konstitusi dengan undang-undang dasar? Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4. Berikan waktu untuk jawab pertanyaan tersebut. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang dibacakan oleh Dara. Silakan untuk kelompok lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sejarahnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPK telah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan penggantian. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan dan dinamika politik yang berkembang dan terjadi di negara Indonesia. Bagaimana? Baiklah, saya akan memberikan kepada moderator. Bagaimana atas jawaban dari kelompok kami? Apakah atas jawaban yang kami berikan? Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh peserta. Kami dari kelompok 4 sudah bisa menerima jawaban dari kalian. Terima kasih. Ya, kasih. Sedikit. Baiklah, selanjutnya jika masih ada pertanyaan atau tanggapan yang akan kalian berikan, bisa kalian utarakan pada saat. Jika tidak ada, maka kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kasih aplaus untuk kelompok ini Anda. Kenapa Bapak pimpin Anda seperti itu? Anda kalau berbicara di luar mungkin Anda bisa, tapi Bapak belajar bagaimana Anda berbicara sebagai formal. Di sinilah Anda belajar diskusi ini, Anda belajar nanti sebagai seorang lelaki yang dikatakan pemuda atau pemudi, nanti Anda bisa dengan masyarakat dan mengamalkan apa yang Anda dapatkan. Ya, silakan kita lanjutkan kepada kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator akan memberikan materi mengenai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Yang materi pertama yang dibacakan oleh Felicia Arima. Kepada Felicia, untuk dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materinya. Siapa saja terlibat dalam aksi demo tersebut? Jawabannya dari hasil pengamatan. Anda. Mana Anda? Baiklah, materi selanjutnya dilanjutkan oleh Indra. Baiklah, saya akan membaca materinya. Siapa saja yang terlibat dalam aksi demo tersebut? Dari hasil pengamatan video bahwa kasus demo yang terjadi itu melibatkan kalangan pemuda yang bergabung dalam Ormas PBB atau Pemuda Batam Satu, kelompok politik, media, jurnalis, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, apakah tindakan yang dilakukan dalam demo tersebut melanggar hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari pengamatan kelompok kami terhadap video unjuk rasa yang sama-sama kita lihat bahwa demo yang dilakukan oleh PBB tidak melanggar hak dan kewajiban sebagai warga negara karena tidak terdapat tindakan kekerasan, anarkis atau kerusakan fasilitas umum. Berdasarkan dari video saya bacakan, saya kembalikan kepada Baik, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada dari teman-teman yang berpendapat atau berkritik atau bertanya? Silakan ajukan. Anda yang memberikan saran, silakan. Dengan Anda tadi seperti yang Bapak sampaikan, kita memakai azas saling menghargai dan menghormati. Bagaimana kita bisa dihargai oleh orang lain dan kita terlebih dahulu menghargai orang lain.
Moderator, kami ingin memberikan pertanyaan tentang materi yang kami bacakan. Kami pertanyaan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada Baiklah, saya akan memberikan dalam pasal apa negara Indonesia menjamin semua paket miskin dan anak-anak terlantar. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kelompok kita tadi kami waktu untuk menjawabnya. Ya, kalau bisa langsung dijawab, silahkan langsung menjawab pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 3 dijawab oleh Nisa Yuliana. Pertanyaannya, dalam pasal berapa negara menjamin semua paket miskin dan anak-anak terlantar? Dalam pasal 40. Dalam pasal 34 negara menjamin semua paket miskin dan anak-anak terlantar. Apakah jawabannya sudah dapat dimengerti? Kelompok 3 dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada lagi tambah dari kelompok lain? Jika tidak, saya sebagai moderator akan menutup presentasi pada kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan tadi dalam pasal berapakah fakir miskin dan anak terlantar diperbolehkan oleh negara? Itu dalam pasal 34 ayat 1. Nah, maksud memelihara tadi bukan memelihara seperti makhluk yang lain seperti hewan saja, tapi secara ini memberikan kesejahteraan sosial terhadap fakir miskin dan anak terlantar tadi. Silakan kita lanjutkan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang RI tahun 1945 yang akan dibacakan oleh teman kami yaitu Zahra. Kepada Zahra silakan.
Pasal nomor yang 3 dimaksudkan kekuasaan kehakiman kepada kekuasaan yang ketiga penghormatan kepada asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan harus atas prinsip dua proses of law. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang bertanya? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, kami akhiri presentasi kami. Ya, adalah sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok. Jadi kelompok yang terakhir mudah-mudahan kelompok materi ini lebih baik lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami menandakan materi kami yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban warga negara dan terlaku BNI tahun 1945 yang akan dibacakan oleh Ida Putih. Bagaimana hubungan antara kekuasaan terkait dalam Baiklah, itulah materi yang disampaikan oleh Bapak saya. Jika ada pertanyaan atau saran dari kelompok lain, kami persilakan. Jika tidak ada, kami materi kami tentang hak dan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda silakan ya Bapak berharap Anda tadi itu bisa merasakan bagaimana adanya
perubahan di dalam proses pembelajaran yang sudah dijalani sebelumnya pada fase D atau di SMP ataupun di MTS ketika ada dalam proses pembelajaran. Nah, di sini mungkin sedikit dalam proses pembelajaran ini Anda silakan dari Anda siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan, silakan angkat tangannya. Yang ya kesimpulan ya silakan angkat tangannya kesimpulan. Bapak, ya silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan negara akan harmonis dan stabil bila warga negara menjalankan hak dan kewajibannya. Sehingga perlu kita sadari bahwa pelaksanaan kewajiban berkaitan erat dengan hak. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak merupakan sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Secara orang merekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi bersifat universal tanpa mengikat status kewarganegaraan, sedangkan hak negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seorang. Ada yang lain yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Ya, silakan. Perlu kita sadari bahwa pelaksanaan kewajiban terkait kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan dengan tanggung jawab. Itu kesimpulan dalam proses pembelajaran yang Anda dapatkan sekarang, di mana Anda bisa mengetahui dan membedakan antara hak dan kewajiban, sehingga nanti dalam Anda bisa mengimplementasikan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, keluarga, sekolah, bangsa dan negara. Nah, sekarang kita lihat itu adanya refleksi. Apa manfaat dalam proses pembelajaran baik ini? Kita silakan satu dulu ya, nanti silakan Anda. Manfaat pembelajaran pada hari ini itu kita bisa dan bisa antara hak dan kewajiban warga negara tentang meningkatkan kesehatan kehidupan yang adil dan kehidupan yang bisa damai dan adil di dalam hubungan keluarga, sekolah, masyarakat, masyarakat negara. Terima kasih. Masih ada? Ya, masih ada. Itu manfaat, di mana yang tadi ada kesimpulan ada manfaat. Nah, manfaat yang dirasakan tadi seperti yang disampaikan oleh temannya tadi, nah, bisa membedakan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Setelah itu hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pasal 26 sampai 34. Di dalam pasal 30 itu terdapat hak dan kewajiban. Di pasal 27 ayat 3 terdapat juga hak dan kewajiban. Nah, sekarang apa yang menjadi kekurangan dalam proses pembelajaran? Ya, silakan kepada Anda Darah. Kekurangan dalam proses pembelajaran hari ini yang menurut saya, kekurangan dalam proses pembelajaran yaitu dari segi waktu, di mana kami menikmati dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik, sehingga tidak terasa waktu dalam proses pembelajaran sudah habis. Iya.
Jadi terima kasih kepada anda saudara. Itu merupakan refleksi bagaimana apa yang menjadi kekurangan pembelajaran ini. Berarti anda bisa menikmati proses pembelajaran. Proses pembelajaran tadi di mana anda bisa merasakan perubahan dalam proses pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya anda belajar ketika di fase D atau di SMP atau MTS ketika anda waktu itu. Nah sekarang kita coba untuk mengembangkan, ternyata anda bisa menikmati dalam proses pembelajaran. Nah itu kita sudah menyelesaikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah anda memprakteknya semuanya untuk kelompok 1, 2, 3 sampai 6. Materi kita selanjutnya itu tentang praktek kemerdekaan berpendapat terhadap warga negara. Itu materi minggu depan atau hari Kamis depan. Tolong anda pelajari di rumah. Nah nanti minggu depan kita akan bahas mengenai juga materi diskusi. Nah kita bukan proses pembelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, silakan mengucapkan hamdalah. Dan Bapak akhiri yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.